selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Terseret arus saat bermain sepak bola di Pantai Padang. Seorang bocah yang hilang ditemukan meninggal. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi karena mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Museum Kereta Api Kota Sawalunto yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2022 sebagai salah satu situs wisata dunia. Museum ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Sumatera Barat. Seorang teman Fadil memanggil-manggil namanya di Pantai Padang Selasa pagi. Berulang-ulang teman bocah 6 tahun yang hanyut terseret arus di Pantai Padang itu menyeru namanya dengan lantang. Bahkan sambil berteriak-teriak, temannya itu memegang sandal Fadil dan memintanya untuk muncul ke daratan. Hal ini dilakukannya agar tubuh Fadil segera ditemukan oleh tim SAR. Entah teriakan itu manjur, entah kebetulan, pencarian Fadil membuahkan hasil. Tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet melanjutkan pencarian terhadap seorang anak yang hilang terseret ombak di kawasan Pantai Padang, pusat Kota Padang, pada Selasa siang. Upaya pencarian dilakukan dengan cara menyisir pinggir pantai hingga ke tengah lautan. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil. Korban atas nama Fadil yang berusia 6 tahun 8 bulan itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tak jauh dari lokasi awal tempatnya dinyatakan hilang. Kematian Fadil disambut tangis keluarganya. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi. Ditemukan almarhum ini sekitar 1 meter dari pertama dia tenggelam dalam kondisi MD. Meninggal dunia berarti? Meninggal dunia. Lalu dibawa kemana? Langsung korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Anaknya namanya? Anaknya namanya Fadil. Berumur 6 tahun 8 bulan. Diseret ombak nama apa? Diseret ombak, kemarin diseret ombak jam 6 sore. Korban dinyatakan hilang terseret ombak saat mencoba mengejar sendalnya yang terbawa arus ke tengah laut sewaktu asyik bermain sepak bola bersama temannya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda yang hanyut terbawa arus saat menyeberangi Sungai Batang Bayang di Lubuk Begalung sepulang dari ladang pada hari Minggu sore. Ditemukan Selasa siang usai dicari tim SAR sejak Senin pagi. Korban bernama Ivander Romiro dan berusia 20 tahun. Ditemukan sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Jasad korban tersangkut di antara ranting-ranting di sekitar sungai dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa naas itu terjadi saat korban terlebih dahulu menyeberangi sungai bersama seorang temannya sepulang dari ladang. Saat menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 30 meter, korban terbawa arus sungai yang deras. Diduga korban tidak mahir berenang dan tidak bisa menguasai keadaan. Korban pun hanyut terbawa arus. Peristiwa itu dilaporkan temannya ke warga kampung dan meneruskan laporan itu ke posko SAR di pesisir selatan. Operasi SAR, kejadian membahayakan manusia. 1 orang hanyut di Sungai Batang Bayang, Negari Aur Begalung, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini hari ketiga pencarian
Korban sudah ditemukan sekitar pukul 11.45 dengan jarak sekitar lebih kurang 5 km dari tempat kejadian. Dan korban dievakuasi ke rumah duka. Saat ini, korban sudah dievakuasi ke rumah duka dan telah diterima oleh pihak keluarga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Kampanye tertib berlalu lintas yang dilakukan polisi Pasaman Barat secara masif mulai menampakkan hasil. Rabu pagi, warga yang sepeda motornya terjaring razia mulai mengganti knalpot bising serta melengkapi sepeda motornya sebagai salah satu syarat agar sepeda motor itu tidak lagi ditahan. Seperti yang dilakukan oleh seorang ayah ini. Berdua dengan anaknya datang ke Satlantas Polres Pasaman Barat untuk mengambil sepeda motor anaknya yang terjaring razia. Selain menugaskan mekanik untuk membuka knalpot bising dan menggantinya dengan knalpot standar, sang ayah juga menyuruh anaknya untuk menghancurkan knalpot bising tersebut. Tak hanya itu, sang ayah juga melarang anaknya mengendarai sepeda motor sebelum melengkapi sepeda motor itu dengan peralatan standar dan memiliki surat izin mengemudi. Harus, nggak bisa lebih karena dia masih sekolah, ya kan? Ya, semuanya harus dilengkapi. Tidak kita kasih izin lagi kalau dia pergi tanpa surat-surat lengkap dan kendaraannya lengkap. Hingga saat ini, ratusan sepeda motor masih ditahan polisi di Satlantas Polres Pasaman Barat. Sepeda motor itu baru diizinkan polisi untuk diambil pemiliknya jika telah melengkapinya dengan peralatan standar. Jika itu racing, Hondanya, maka knalpotnya diwajibkan ditahan dan diwajibkan juga oknum tersebut menyerahkan ke satuan lintas untuk dihancurkan. Setelah kita hancurkan dan kita membuat suatu monumen yang mana sudah ada kami buat contoh di depan mako kami. Semua knalpot bising yang telah dihancurkan oleh pemiliknya itu dikumpulkan oleh polisi. Polres Pasaman Barat berencana membangun sebuah monumen dengan menggunakan knalpot bising sebagai bahan material utamanya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Petugas pemadam kebakaran tak hanya piawai memadamkan api, tapi juga ahli melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh warga biasa. Seperti memusnahkan sarang tawon, mengeluarkan anak yang terjepit mesin cuci, hingga menangkap ular sanca. Seperti yang dilakukan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Padang pada Selasa sore. Mereka berjibaku menangkap seekor ular sanca yang panjangnya lebih dari 4,5 meter. Ular itu berada di dalam bak kamar mandi yang tidak terpakai. Saat akan ditangkap, ular berupaya kabur melalui celah pintu kayu. Beruntung petugas dengan cekatan menjepit kepala ular dan menariknya. Tarik-menarik petugas dengan ular sanca pun berlangsung cukup sengit. Namun tenaga ular kalah dengan 5 petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Ular akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan petugas ke karung yang telah disiapkan. Dan minta bantu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Ya, untuk proses penanganan lumayan sulit karena posisinya di dalam bak kamar mandi yang tidak terpakai lagi, dan kita ke lokasi dan kita evakuasi ular tersebut oleh petugas pemadam. Ukuran lebih kurang panjang 4,5 meter. Selanjutnya, ular sanca itu dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Padang untuk diserahkan ke komunitas reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Alfi melaporkan dari Padang.